Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Gita Silia Purnama dengan NIM 180301006. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan isi makalah saya yang berjudul Penyebaran Penyakit COVID-19 menggunakan model SARE dengan sumber daya pengobatan yang terbatas. Infeksi virus yang ditemukan pada akhir tahun 2019 adalah coronavirus atau COVID-19. WHO mengatakan penyebaran COVID-19 ini bisa melalui udara, droplet saat individu berbicara, batuk, bersin, hingga bernafas, dan juga bisa melalui permukaan yang terkena virus tersebut. Coronavirus ini adalah suatu virus yang dapat melakukan penyebarannya dari manusia ke hewan, hewan ke manusia, ataupun dari manusia ke manusia. Coronavirus ini di dalam tubuh bisa mengalami masa inkubasi itu 5-6 hari, dan masa inkubasi terlamanya yaitu 14 hari. Jika pasien COVID-19 ini meningkat terus-menerus, maka ruang perawatannya juga akan terbatas. Beberapa rumah sakit di Indonesia sudah kekurangan ruang isolasi dan juga kekurangan tenaga medis karena pasien COVID ini yang semakin bertambah. Oleh karena itu, setiap negara harus memiliki kapabilitas yang sesuai untuk pengobatan. Nah, di sini akan diterapkan laju kesembuhan individu terinfeksi dengan pengobatan yang konstan untuk mensimulasikan sumber daya pengobatan yang terbatas. Dalam makalah ini digunakanlah model matematika, yaitu model SARE. Pada model SARE ini dideskripsikan penyebaran penyakit di suatu populasi dengan ukuran yang bervariasi. Nah, populasi di sini terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama yaitu susceptible, atau bisa kita sebut dengan individu yang rentan terhadap penyakit. Yang kedua itu exposed, itu bisa dikatakan populasi yang laten atau masa inkubasi. Dan yang ketiga itu namanya infected, itu adalah populasi yang terinfeksi. Dan yang terakhir itu recovered atau populasi yang sembuh atau bebas dari penyakit. Prosedur dalam penyusunan model matematika ini, yang pertama adalah kita mengidentifikasi masalah, dan yang kedua kita membuat asumsi. Nah, dalam membuat asumsi ini kita menentukan variabel yang akan kita gunakan. Variabel yang akan dijelaskan dalam model itu disebut variabel terikat, dan variabel yang sisanya itu adalah variabel bebas. Setelah kita menentukan variabel, maka kita menentukan hubungan antara variabel-variabel yang telah kita pilih itu. Prosedur yang ketiga dalam penyusunan model itu adalah kita menginterpretasikan model. Dan yang keempat itu adalah kita memeriksa model kita tersebut. Yang kelima, kita mengimplementasikan model. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki model apabila model sebelumnya itu kurang tepat. Konsep-konsep dalam makalah ini yaitu yang pertama pemodelan matematika, yang kedua model SARE, yang ketiga persamaan diferensial, yang keempat titik equilibrium dan kestabilan titik equilibrium, yang kelima adalah bilangan reproduksi dasar atau basic reproduction ratio. Baiklah, kita akan masuk ke bagaimana kita membentuk sebuah model itu. Yang pertama kita dulu harus tahu formulasi masalahnya. Dari cerita saya sebelumnya itu kita dapatkan 3 formulasi masalah. Yang pertama, bagaimana membangun model SARE untuk penyebaran penyakit COVID-19 dengan sumber daya pengobatan yang terbatas. Yang kedua, bagaimana menganalisis titik equilibrium untuk penyebaran penyakit COVID-19. Yang ketiga, bagaimana hasil simulasi untuk penyebaran penyakit COVID-19 ini. Nah, di sini kita akan mencari asumsi-asumsinya. Yang pertama, pertumbuhan penduduk dalam suatu populasi itu disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama karena faktor kelahiran, yang kedua karena faktor imigrasi. Dan kita asumsikan pertumbuhan penduduk itu konstan. Yang kedua, setiap individu yang berada dalam populasi itu dikategorikan sebagai individu yang rentan terhadap penyakit COVID ini. Yang ketiga, setiap individu ini bisa mati secara alami. Yang keempat,
Setiap individu yang masuk ke dalam populasi rentan itu dia bisa terinfeksi dan menularkan. Maka itu disebut dengan populasi yang laten. Nah, populasi yang laten ini nantinya akan berpindah ke menjadi terinfeksi itu karena penambahan jumlah gejala COVID. Nah, nanti yang terinfeksi ini akan sembuh dengan dua faktor. Yang pertama adalah faktor pengobatan, yang kedua bisa sembuh secara alami. Asumsi selanjutnya yaitu adanya keterbatasan kapasitas sumber daya pengobatan. Terus yang terakhir yaitu individu yang sembuh ini tidak ada lagi dia kembali ke populasi rentan. Dari asumsi tadi kita dapatkan simbol-simbol sebagai berikut. Yang pertama itu adalah A. A ini adalah jumlah pertambahan penduduk. Individu. Terus ada beta, itu tingkat keefektifan. Itu lagi mu, kita lambangkan sebagai tingkat kematian secara alami. Ada epsilon, kita lambangkan sebagai penambahan gejala COVID. Terus ada lagi C, ini kesembuhan dengan pengobatan. Terus lagi R, itu kesembuhan secara alami. Lalu ada B, itu kematian karena pengobatan. Nah, dari sini nanti kita akan membentuk model comfortable-nya seperti ini. Dari model comfortable ini nanti kita akan membuat suatu persamaan diferensial. Ini nanti kita akan dapatkan ds per dt. Tadi kita kan taunya bahwa si suspect table ini nanti akan bertambah itu dengan adanya laju pertambahan individu. Jadi kita lambangkan dengan A tadi. Terus
dia akan berkurang si susceptible ini apabila adanya tingkat keefektifan ini. Jadi akan berkurang apabila ada tingkat keefektifan ini yang terinfeksi, sehingga dia nanti akan pindah ke laten. Nah, yang terinfeksi, dan nanti dia juga akan berkurang itu karena kematian secara alami. Ini kita buatkan, ini adalah persamaan 1A. Nah, selanjutnya untuk DE per DT, nah ini jumlah individu laten ini akan bertambah apabila adanya laju keefektifan ini yang terinfeksi dan menularkan, kemudian akan berkurang apabila terjadi penambahan ini akan terjadi apabila ada penambahan gejala COVID dengan kematian. Kita lambangkan seperti ini. Nah, kita beri ini 1B. Selanjutnya yaitu DI per DT. Ini bisa kita dapatkan karena adanya pertambahan dari gejala COVID ini, dan populasi yang infected ini akan berkurang karena adanya tingkat kematian secara alami, ditambah juga karena adanya kesembuhan secara alami, dan juga kematian yang disebabkan karena faktor pengobatan. Itu dia berkurang karena 3 faktor ini. Dan juga akan tadi berkurang karena pengobatan ya. Selanjutnya yaitu kita mencari DR per DT. DR per DT. DR per DT ini diperoleh bertambah apabila ada kesembuhan secara alami dari populasi yang infected, dan akan berkurang karena kematian secara alami. Jadi dia akan bertambah apabila ada fungsi pengobatan. Nah, di sini fungsi pengobatan ini kita definisikan seperti ini. TI sama dengan nih, CI. Dia CI apabila I-nya itu besar dari 0, kecil sama dari I-max. Dia dikatakan CI-max apabila I-nya lebih besar dari I-max. Selanjutnya yang kita cari adalah titik equilibrium. Yang pertama, titik equilibrium yang kita cari adalah titik equilibrium bebas penyakit. Nah, titik equilibrium bebas penyakit ini adalah titik di mana tidak mungkin terjadi penyebaran penyakit di sini, karena diasumsikan orang yang terinfeksi itu sama dengan 0 atau I-nya sama dengan 0.
Nah, untuk mencari titik equilibrium bebas penyakit atau untuk mencari titik equilibrium dan analisis kestabilan titik equilibrium itu, kita hanya menggunakan persamaan dari persamaan 1A sampai 1C saja. Karena untuk yang R kita abaikan saja, karena R ini bisa dicari dengan N sama dengan R dikurang S ditambah E ditambah, maaf, maksudnya di sini R sama dengan N dikurang S tambah E tambah I. Nah, N ini kan tadi kita tahu bahwa N ini adalah S ditambah E ditambah I ditambah R, sehingga nanti R ini akan sama dengan 0. Maka dia bisa kita abaikan saja. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menyamadengankan ds per dt, de per dt, dan di per dt ini sama dengan 0. Maka akan diperoleh untuk persamaan 1A dari persamaan 1A ini nanti akan diperoleh A dikurang beta Si dikurang mu S sama dengan 0. Di sini kita akan mencari S. Maka kita keluarkan dulu S. Di sini tadi kan kita mengasumsikan bahwa I itu sama dengan 0 kan. Jadinya selanjutnya dari persamaan 1B kita peroleh tadi I-nya ini 0, maka ini jadinya 0. Maka E-nya 0. Selanjutnya untuk persamaan 1C kita dapatkan ini, ini tadi 0, maka dia 0, TI nya 0, maka E nya sama dengan 0. Nah, dari kita menyamadengankan dengan 0 tadi, maka kita perolehlah titik equilibriumnya itu adalah S0, I0, E0, I0 itu sama dengan A per mu, E0 nya 0, I nya 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari bilangan reproduksi dasar. Nah, dalam mencari bilangan reproduksi dasar ini adalah dengan linearisasi dari persamaan diferensial yang didekati oleh titik equilibrium ini dengan menggunakan metode next generation matrix. Itu next generation matrix itu rumusnya yaitu K sama dengan F V inverse. Nah, di sini dimana F ini adalah do A, do I, dan V itu adalah do B, do I, dimana A ini adalah laju yang menambah pada kasus terinfeksi, dan B ini adalah laju yang dapat mengurangi dari si kasus yang terinfeksi tadi. Di sini kita dapatkan bahwa si A ini adalah
dari persamaan kita dapatkan si A ini adalah kasus yang kita ambil dari persamaan 3. Kenapa kita ambil persamaan 3? Karena tadi kita katakan bahwa A ini adalah laju yang menambah pada kasus terinfeksi. Yang terinfeksi berarti yang I. Nah, kita cari di sini mana kasus yang menambah. Ternyata yang menambah itu adalah epsilon E. Jadi si A-nya adalah epsilon E. Nah, jadi kita buatkan lebih spesifiknya. E ini dapat kita cari, bisa kita cari dari sini, sehingga E ini adalah BSI per epsilon tambah mu. Nah, selanjutnya yang B. Yang B-nya ini adalah tadi kasus yang dapat mengurangi kasus terinfeksi. Di sini yang mengurangi itu adalah yang ini. Maka didapatlah B itu sama dengan mu tambah R tambah D. Nah, sehingga kita dapat tadi mu I, kita ambil dari sini ya, mu I RI DI tambah CI ya, ngurang. Nah, selanjutnya kita akan cari linearisasi dari A dan B. Nah, untuk pertama linearisasi untuk A. Linearisasi untuk A itu tadi kita mencarinya adalah F, berarti F sama dengan do A per do I, sehingga jadinya itu adalah do dari BSI per do I, itu hasilnya adalah BS. Selanjutnya linearisasi B, kita cari V, do B per do I, do dari mu I tambah RI tambah DI tambah CI per do I. Hasilnya adalah mu tambah R tambah D tambah C. Nah, tadi K itu adalah F V inverse, sehingga nilainya menjadi BS dikali V inverse, berarti kebalikannya, berarti kita kalikan 1 per mu tambah R tambah D tambah C. Inilah reproduksi dasar, inilah nilai reproduksi, bilangan reproduksi dasar, sehingga RO nya ini jadinya B SI per mu tambah R tambah D tambah C. Nah, maaf tadi ketinggalan, yang di sini tertinggal per epsilon tambah mu nya, yang kita tambahkan saja. Nah, kan nanti akan terbentuk seperti ini. Kita tahu tadi nilai S ini dari titik equilibrium adalah A per mu, jadi kita dapat menggantinya menjadi E B per mu tambah E epsilon mu tambah L tambah D tambah C. Inilah bilangan reproduksi dasarnya. Selanjutnya yang kita cari adalah titik equilibrium endemik. Nah, di sini kita bagi menjadi 2, karena tadi ada yang jika I-nya itu besar dari 0 kurang sama dari I-max, atau yang kedua yaitu yang I-nya besar dari I-max. Yang pertama
untuk yang kecil dari I, besar dari I, sama dari I. Yang pertama untuk kasus pertama itu kita dapatkan S satunya sama dengan A per mu R0, E satunya sama dengan, dan yang ini adalah mu dikali mu tambah R tambah D ditambah C per EB R0 dikurang 1, dan selanjutnya yaitu yang I satunya itu sama dengan mu B kali R0 dikurang 1. Sehingga inilah yang titik equilibrium dari yang kasus pertama. Selanjutnya untuk kasus kedua di mana I-nya itu kecil dari I max. Nah, di sini titik equilibriumnya adalah S2 sama dengan A per beta I2 ditambah mu. Untuk I2 nya sama dengan untuk E2 nya dulu itu sama dengan mu ditambah R ditambah D I2 ditambah K. Kita masukkan nilai I lagi karena kita misalkan I-nya itu kecil dari I max ya. Terus I2-nya itu adalah min B1 plus minus akar delta 1 per 2 beta mu tambah epsilon dikali mu tambah R tambah D. Untuk selanjutnya kita akan melakukan analisis untuk kestabilan titik equilibrium ini. Analisis kestabilan titik equilibrium. Nah, berdasarkan persamaan 1A, 1B, 1C tadi, kita dapat membuat matriks Jacobi. Seperti ini. J sama dengan J11, J12, J13, J21, J22, J23, J31, J32, J33. Nah, di sini untuk bagian kolom-kolom ini kita ibaratkan kolom 1 ini S, kolom 2 itu adalah E, kolom 3 itu adalah I, yang maksudnya yang memuat unsur 3 tadi. Nah, untuk bagian baris ini itu adalah persamaan untuk baris pertama itu di 1A, baris kedua itu untuk persamaan 1B, baris 3 ini untuk persamaan 1C. Nah, di sini kita peroleh bahwa J11 ini adalah kita lihat di persamaan 1A ini apa yang memuat S di sini, kan berarti yang memuat S di sini adalah min BSI dengan min mu S.
Sehingga kita dapatkan matriksnya ini, kita hilangkan, keluarkan S ini menjadi C satu-satunya itu menjadi min BI kurang mu. Selanjutnya kita lihat yang J21 yang memuat S adalah di persamaan kedua yang memuat S hanya yang beta SI, sehingga yang kita tulis adalah beta I. Untuk baris ketiga kita lihat persamaan 3. Di sini apakah ada yang memuat unsur S? Ternyata tidak ada, maka kita buat 0. Nah, untuk J12 berarti ini yang memuat unsur E. Nah, di sini kita lihat lagi di persamaan 1 yang menggunakan unsur E itu tidak ada, maka kita tulis 0. Di persamaan 2 kita lihat itu yang memuat unsur E itu adalah min epsilon kurang mu ya. Min epsilon kurang mu. Selanjutnya kita buat seperti ini saja. Yang pada ketiga itu adalah cuman yang epsilon. Begitu seterusnya sampai kita membentuk sebuah matriks. Sehingga kita peroleh tadi matriks Jacobinya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tadi mengatakan bahwa I itu sama dengan 0. Ini kita mencari yang untuk bebas penyakit ya. Jadi I-nya itu sama dengan 0. Berarti yang ada I-nya itu langsung aja dia berubah menjadi seperti ini. Langsung aja kita nolkan. Berarti ini sisa min mu 0 min beta S. Di sini ada I lagi, jadi kita nolkan karena apapun yang dikali 0 hasilnya 0. Ini tetap, ini epsilon, ini min tambah R tambah D. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai karakteristik dari matriks Jacobi ini. Nah, selanjutnya kita mencari nilai eigennya. Itu rumus nilai eigen itu kan J T0 dikurang lambda kali matriks identitas, kita samakan dengan 0. Nah, karena lambda kali identitas itu nanti akan menghasilkan matriks yang ada nilainya itu nanti adalah yang bagian diagonal ini, maka yang bagian diagonal ini kita kurangkan saja langsung dengan lambda, sehingga jadinya min mu dikurang lambda, ini min mu dikurang lambda. Di sini jadinya min mu dikurang R dikurang D dikurang lambda. Ini tetap. Bandingkan dengan 0. Nah, untuk persamaan karakteristiknya itu berarti kita kalikan yang diagonal-diagonal, kita kalikan yang ada di dalam matriks ini, sehingga terbentuklah min mu kurang lambda dikali min mu kurang lambda dikali min mu kurang R kurang D kurang lambda, berarti kurang nah, lalu ini habis, tinggal ini. Nah, di sini kan ada unsur S. Kita tahu S itu tadi titik equilibriumnya adalah A per mu. Jadi kita bisa ganti
Nah, selanjutnya adalah kita maaf ini tadi sebelumnya itu tambah ya, maaf. Sehingga ini jadinya begini ya, benar ini tambah. Baik, selanjutnya kita dapatkanlah lambda satunya itu sama dengan mu, dan lambda 2 3 nya itu sama dengan min 1/2 lambda m ditambah plus minus akar n. Dari sini kita dapatkan adalah nilai lambda satunya itu negatif, berarti lambda i-nya itu kan kecil dari 0. Kita tahu kalau R0-nya itu kecil dari 0, maka dikatakan bahwa dia asintot lokal. Nah, untuk analisis selanjutnya, ini tadi kan untuk analisis yang bebas penyakit. Nah, kita juga akan mencari analisis untuk yang kasus 1 seperti kita mencari titik equilibrium tadi. Nah, langkah-langkahnya sama dengan mencari bebas penyakit, yaitu kita dapatkan materi Jacobi, nanti akan kita kurangkan dengan nilai eigennya sehingga diperolehlah seperti ini. Nah, begitupun untuk yang kasus kedua. Diperoleh seperti ini. Nah, pada kasus pertama ini R-nya itu tadi didapat kecil dari 0, maka dia juga dikatakan stabil asintot lokal, dan juga ini juga stabil asintot lokal. Selanjutnya, untuk kita melengkapi hasil analisis kita tadi, kita tentu harus mengimplementasikannya, itu berupa simulasi model. Simulasi model ini kita bisa dapatkan dengan menggunakan software, yaitu MATLAB. Nah, pada software itu jika misalnya kita misalkan aja angka itu, misalnya kita menaruh sebanyak 132 rumah sakit misalnya yang dapat menampung 20 pasien. Berarti itu bisa kasusnya itu 2640 kasus. Nah, apabila kapasitas maksimal itu apabila lebih kecil yang terinfeksi itu dengan kapasitas maksimal tadi yaitu 2640, maka diperkirakan kasus ini akan hilang. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.